Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Ya, kita masih pada tampak belakang ya, rumah atap perisai kombinasi ya. Atap perisai kombinasi. Nah, kita sudah membuat tampak depan dan sekarang kita masuk ke tampak belakang ya. Mana tampak belakang ini adalah hasil mirror daripada tampak depan. Oke teman-teman, dan kita harus tahu, saya ingatkan lagi ya, bahwa garis dasar ya, garis lantai tampak belakang ini ya sejajar dengan garis lantai tampak depan ya, dan garis atap tampak belakang juga sejajar ya, puncak atapnya pada tampak depan itu sejajar dengan puncak atap pada tampak belakang. Berarti tampak belakang dan tampak depan ini sejajar ya, tampak belakang dan tampak depan sejajar ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, dan itu artinya tampak belakang ini juga sejajar ya dengan potongan B ini. Seperti itu ya, karena dia sejajar dengan tampak depan, otomatis sejajar juga dengan potongan B ini ya. Seperti itu. Dan secara vertikal tampak belakang ini juga sejajar dengan denah di bawahnya ya. Nah, jadi denah ini harus sejajar ya. Saya klik garis bantu seperti ini. Jadi perhatikan garis bantu ini nempel pada dinding sebelah kanan dan dinding sebelah kiri ya. Pada garis dinding atap tampak belakang ya. Nah, pada denah di bawahnya dia berada pada garis dinding terluar sebelah kanan dan sebelah kiri. Pas, nempel pas ya, berarti dia sejajar ya. Begitupun dengan skema atap plus denah ini ya, jadi dia nempel dengan garis denah ya pada skema atap ini pada dinding terluar ya sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi sejajar ya tampak belakang itu dengan denah di bawahnya. Jadi tampak belakang ini secara horizontal sejajar dengan tampak depan dan potongan B ya. Secara horizontal mereka ini sejajar. Nah, secara vertikal tampak belakang ini sejajar dengan denah dan skema atap di bawah ya. Nah, skema atap ini meskipun tidak ada denahnya, tapi garis atapnya itu sejajar dengan garis atap pada skema atap plus denah di atas. Paham ya teman-teman ya? Jadi garis tepi atapnya dan meskipun juga garis tengah-tengahnya ya, semuanya itu sejajar ya. Antara skema atap plus denah dan skema atap saja ini ya, pada garis tepi atap maupun garis tengahnya sejajar. Nah, jika skema atap ini sejajar dengan skema atap plus denah, itu berarti sejajar dengan denah, itu berarti sejajar juga dengan tampak belakang. Itu teman-teman harus paham. Oke, ini adalah gambar contoh ya teman-teman ya. Ini adalah gambar contoh. Perhatikan, sekarang kita masuk ke pemasangan pintu jendela pada tampak belakang ya. Jadi kita masang pintu dulu, pintu gandeng jendela seperti ini. Kemudian jendela tunggal, kemudian jendela ganda ya. Seperti itu. Nah, jadi ini ya posisi tampak belakang rumah atap perisai kombinasi. Nah, jadi kita sekarang masuk ke pemasangan pintu dan jendela seperti ini. Nah, inilah rumah dengan atap perisai kombinasi ya, yaitu antara perisai teras dengan perisai utama bersatu ya. Dan perisai teras dengan perisai utama ini sisi sebelah kanannya sejajar ya, lurus, tegak lurus, sama tinggi ya, sehingga membuat permukaan yang sama rata antara permukaan atap teras dengan sebelah kanan dengan permukaan atap utama sebelah kanan itu sejajar ya, rata menjadi satu atap permukaan ya. Sedangkan pada atap teras sebelah kiri dia atap teras permukaan sebelah kiri ada di sini, sedangkan atap utama permukaan sebelah kiri ada di sini, ada jarak ya, ada perpisahan ya, seperti itu. Nah, ini yang di tengah-tengah ini yang cekungan ke dalam ini disebut jurai dalam ya, seperti itu, yaitu cekungan yang didapat dari garis permukaan atap teras sebelah kiri dan permukaan atap utama sebelah depan. Jadi inilah atap perisai kombinasi yang kita buat ya, dan sekarang kita masuk ke tampak belakang pada pintu jendela. Ya, kita masuk ke tampak belakang pada pintu jendela seperti ini. Jadi teman-teman, di sini saya telah memberikan sebuah saya juga menyertakan ya rumah dengan tampak perisai dengan atap perisai tunggal. Nah, ya. Nah, saya sudah jelaskan ya bahwa atap rumah dengan atap perisai tunggal ini dengan rumah dengan atap perisai kombinasi itu satu rumah. Ingat,
satu denah, satu rumah. Model dinding pintu jendelanya semua sama. Bedanya hanya di atap ya. Atap terasnya aja yang beda ya. Kalau atap perisai tunggal, atap terasnya menggunakan plat beton. Ya, sehingga atap perisainya tunggal berdiri sendiri pada rumah utama. Nah, ya. Sedangkan pada rumah dengan atap perisai kombinasi ini, ya, terasnya menggunakan perisai juga, perisai kecil yang bergabung dengan perisai utama. Jadi kalau bicara pintu jendela sama ya, tampak belakangnya sama ya, seperti itu. Nah, modelnya juga sama ya, seperti itu. Pintu jendelanya sama ya, posisinya, jumlahnya ya, semuanya sama. Ya, sama. Dan tampak dari belakang juga sama, teman-teman ya. Baik atapnya maupun apa-apanya sama ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kalau kita mau membuat pintu dan jendela pada tampak belakang rumah ya, dengan atap perisai kombinasi seperti ini, tampak belakangnya seperti ini ya. Tampak belakangnya itu mirip seperti tampak belakang pada ini ya. Saya di sini sudah membawakan contoh, ya, saya mengcopy atap perisai tunggal ya, tampak atap perisai tunggal. Jadi kalau tampak depan atap perisai tunggal seperti ini ya. Kalau tampak depan atap perisai kombinasi itu seperti ini. Jadi ada perbedaan pada atap terasnya ya. Sedangkan pintu jendelanya sama. Seperti itu ya. Tampak belakang atap perisai tunggal itu seperti ini. Ya, bentuk atapnya juga seperti ini ya. Hampir sama ya dengan tampak belakang pada atap perisai kombinasi. Sama persis ya, seperti itu. Pada bagian belakangnya. Yang udah kita lihat tadi pada gambar 3D ya, seperti itu. Teman-teman bisa mengimajinasikan kan ya. Jadi imajinasi ya, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat pintu dan jendela ya. Berarti kita pergi ke bawah daripada tampak belakang ini ya. Kita pergi ke denah. Nah, posisi belakang itu ada di sebelah sini. Ya, jadi posisi belakang itu ada di bawah sini. Posisi kita ada di bawah denah dan melihat ke depan atau ke arah denah. Sehingga kita melihat tampak belakang ya, seperti itu. Kita melihat tampak belakang ya, seperti itu. Kita ada di bawah denah. Jadi denah itu tampak belakangnya yang ini ya. Dinding belakang itu yang di bawah sini. Dinding depan di atas ya. Posisi kita ada di bawah denah, ada di daerah sini, melihat ke arah denah ya. Seperti itu. Maka akan terlihat seperti inilah ya posisi daripada pintu jendelanya. Anda bisa melihat di sini ada pintu gandeng jendela, ada pintu bergandeng dengan jendela. Ada jendela tunggal. Kemudian pada kamar ini ya, pada denah kamar ini ada jendela ganda seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kita akan membuat garis lurus secara vertikal ke atas ya untuk garis bantu posisi daripada pintu dan jendela tampak belakang ini. Ya, jadi ingat untuk membuat garis bantu jangan lupa hidupkan orto ya untuk garis tegak lurus. Kemudian kita pergi contohnya ke jendela ganda dulu ya, kita pergi ke jendela ganda. Anda perhatikan jendela ganda ini kenapa disebut jendela ganda? Karena ada dua jendela ya. Dua jendela bergabung menjadi satu. Jendela ganda ini ada 3 kusen ya, kusen sebelah kanan, ujung sebelah kanan atau samping sebelah kanan ya, kemudian kusen tengah dan kusen sebelah kiri. Jadi ada 3 kusen. Nah, kusen tengah ini dibagi untuk jendela sebelah kanan dan jendela sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, jadi kita buat garis bantu ya antara garis dinding dengan garis kusen sebelah kanan pada batasannya ya, dan garis dinding pada kusen sebelah kiri pada batasan antara dinding dengan kusen ya, seperti itu. Menggunakan construction line pada tab draw ya. Ini dia construction line pada tab draw. Dan ingat tadi ortonya dihidupkan ya untuk garis tegak lurus. Jadi ortonya dihidupkan. Kemudian pada tab draw klik construction line.
Kemudian kita pergi ke ya bagian tampak belakang pada jendela ganda ini ya. Bagian tampak belakang pada jendela ganda, kita pergi ke jendela sebelah kanan ya, kusen sebelah kanan ya. Kusen sebelah kanan, batasan antar kusen dengan dinding pada garisnya itu kita klik. Tarik ke bawah ke ruang kosong di bawah ya, yang tidak ada objeknya di ruang kosong, klik di ruang kosong di bawah, enter satu kali. Seperti itu ya. Jadi kliknya itu di batasan antara kusen dengan garis dinding seperti itu. Pada tab draw klik lagi construction line. Kita pergi ke kusen sebelah kanan, sebelah kiri ya. Kusen sebelah kiri, batasan antara kusen dengan dinding itu kita klik. Pada garisnya pas. Tarik ke bawah ke ruang kosong di bawah, klik di ruang kosong di bawah, enter satu kali. Jadi garis sebelah kanan dan garis sebelah kiri itu rata dengan kusen sebelah kanan dan rata dengan kusen sebelah kiri pada batasan antar dinding ya dengan kusen. Seperti itu. Jadi dua garis ini vertikal ke atas dan menembus tampak belakang ya yang ada di atas. Sehingga memberikan penjelasan bahwa disinilah posisi jendela ganda di antara kedua garis ini ya. Kemudian kita pergi lagi ke sebelahnya yaitu jendela tunggal. Jendela tunggal ini kusennya dua saja, kanan dan kiri ya. Di tengah-tengah hanya ada satu jendela. Nah, kita klik lagi, perhatikan ortonya tetap hidup ya untuk garis tegak lurus. Klik lagi construction line pada tab draw. Kemudian klik antara batasan kusen dengan dinding, perhatikan di sini ya, pas di garisnya. Tarik ke atas boleh ya, ruang kosong yang penting tidak boleh kena objek ya. Klik di ruang kosong, enter satu kali. Klik lagi construction line pada tab draw. Kemudian klik garis batasan antara kusen dengan dinding sebelah kiri. Tarik ke atas ke ruang kosong, klik di atas di ruang kosong, enter satu kali. Nah, dua garis ini ya, posisinya berada di batasan antara kusen dengan dinding sebelah kanan dan sebelah kiri. Posisinya vertikal ke atas menunjukkan bahwa disinilah posisi perletakan jendela tunggal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasang pintu dan jendela ya. Nah, jadi pintu gandeng jendela seperti ini. Pintu gandeng jendela. Ada 3 kusen ya. Kusen sebelah kanan yaitu pada kusen jendela yang berbatasan dengan dinding. Kusen tengah satu saja. Kusen tengah ini dibagi untuk pintu dan jendela. Menggunakan satu kusen saja di tengah pemisahnya ya. Kemudian sebelah kiri yaitu kusen pintu yang berbatasan dengan dinding. Yang kita buat garis bantu adalah kusen sebelah kanan pada jendela dan kusen sebelah kiri pada pintu. Pada batasan antara kusen dengan dinding masing-masing ya, seperti itu. Jadi klik lagi, ingat ortonya hidup ya untuk garis tegak lurus, jangan lupa. Kemudian pada tab draw klik construction line. Kemudian pada garis kusen ini antara batas kusen sebelah kanan dengan dinding kita klik pas di garisnya. Tarik ke ruang kosong di bawah sini boleh ya. Klik di ruang kosong di bawah, enter satu kali. Itu ya hasilnya. Jadi garis batas antara kusen sebelah kanan dengan dinding ya. Kemudian garis kusen sebelah kiri pada pintu ini ya. Nah, pada tab draw klik construction line. Nah, kemudian klik pada garis antara kusen dengan dinding sebelah kiri. Tarik ke bawah ke ruang kosong, klik di ruang kosong di bawah, enter satu kali. Nah, jadi dua garis ini ya, dua garis ini adalah wilayah daripada pintu dan jendela. Nah, dua garis putus-putus itu adalah posisi daripada pintu dan jendela ya teman-teman ya. Nah, ini pintu dan jendela atau gandeng jendela. Ini jendela tunggal dan ini jendela ganda. Seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasang jendela pintu gandeng jendela dulu ya. Yang ini kita pasang duluan. Kenapa harus pintu gandeng jendela yang dipasang duluan? Karena yang kita lihat itu pintunya ini. Ya. Pintunya ini yang kita lihat. Paham ya? Jadi pintu inilah yang kita lihat, yang menjadi acuannya. Kenapa? Karena garis bawah daripada pintu itu berada pada posisi garis loft. Jadi berada garis bawah daripada pintu itu ada di bawah garis loft ya. Di sejajar atau berada pas dengan garis loft atas. Seperti itu. Sejajar ya. Nempel pas dengan garis loft bagian atas ini. Nah, paham ya?
Nah, sedangkan jendelanya nanti dipasang terakhir. Kenapa? Karena nanti kusen pintunya ini sebelah atas itu kan harus sejajar dengan kusen jendela tunggal ya. Dengan kusen jendela ganda bagian atas itu harus sejajar. Maka kita pasang pintu dulu supaya pas di garis ini, garis atas loft, kemudian garis garis kusen bagian atas ini nanti kita tarik lagi garis bantu untuk meletakkan posisi jendela ganda dan jendela tunggal ya, jendela tunggal dan jendela ganda. Jadi posisi kusen atas antara pintu dengan jendela ini semuanya harus sejajar kusen atasnya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja memasang pintu dan jendela ya, pintu gandeng jendela. Nah ini adalah detail ya pintu gandeng jendela. Ini adalah detail pintu jendela ya. Di sini ada jendela tunggal, ada jendela ganda, ada pintu tunggal, ada pintu ganda, dan ada pintu jendela. Dan ini sudah kita bahas ya pada materi-materi sebelumnya, sudah kita bahas bagaimana cara membuat pintu dan jendela dari detail ini. Ya, yaitu yang kita ambil dari tampak depan ya. Itu pada pintu, pada rumah dengan atap perisai tunggal sudah kita bahas. Ya, sekarang kita untuk mempersingkat waktu, jadi kita tidak usah ulang lagi materinya ya, kita langsung ngopi saja dari tampak belakang ya, rumah dengan atap perisai tunggal. Karena di rumah dengan atap perisai tunggal itu sudah diajarkan bagaimana cara memasang pintu dan jendela dari tampak detail seperti tadi. Ya, dan juga cara memasang lubang angin dan juga plat kanopi yang warna merah itu ya. Nah, jadi sekarang kita untuk mempersingkat waktu, kita ngopi saja dari tampak belakang pada atap perisai tunggal. Nah, jadi yang kita copy duluan adalah pintu plus jendela ini ya, berikut lubang angin di atasnya dan plat kanopinya juga. Menggunakan icon copy pada tab modify ya. Klik atau blok objek yang akan di copy. Kemudian pada tab modify, klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape. Orto dipakai untuk copy tegak lurus. Untuk copy cara bebas, ortonya dimatikan ya. Ini kopinya pakai cara bebas, jadi ortonya dimatikan. Nah, posisinya miring ya, dari atas ke bawah ini miring ya, seperti itu. Oke teman-teman, langkah pertama, bloklah pintu gandeng jendela seperti ini. Saya klik dari sini, perhatikan saya blok itu. Dari kanan ke kiri, tapi tidak sampai begini ya, cukup segini aja, tidak boleh kena garis dinding ya. Nah, atau saya boleh blok biru dari sebelah sini. Nah, perhatikan nah, ya, jadi yang masuk ke dalam blok secara utuh hanya pintu gandeng jendela, plat kanopi, dan lubang anginnya saja. Itu jadi kalau blok biru dari kiri ke kanan seperti ini, kalau blok hijau itu jangan dari bawah, dari atas ya. Seperti itu. Karena tidak boleh kena objek lain kalau blok hijau. Kalau blok biru boleh kena objek lain ya. Nah, yang penting yang masuk ke dalam blok secara utuh adalah pintu gandeng jendela, kemudian lubang angin dan plat kanopinya. Nah, ini sudah diblok ya teman-teman ya. Kemudian pada tab modify, klik icon copy. Nah, kemudian kita pergi ke kusen pintu bagian bawah ya, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri ya teman-teman ya. Sebelah kanan tidak bisa ya. Sebelah kiri ya, jadi pojok sebelah kiri ini, karena tadi yang ada garis bantu adalah garis kusen pintu sebelah kiri ya, pada pojok terluar. Ini klik di pas di garis bawah ini ya, yaitu di garis yang di atasnya slot itu ya. Nah, di pojokan kusen ini klik seperti itu, pojok kusen bawah. Terus kita pergi ke tampak belakang milik kita. Nah, kita klik pada garis bantu ya, pada garis bantu vertikal warna putih paling kiri sendiri yang berpotongan dengan slot beton. Nah, ini dia. Yang berpotongan dengan garis slot. Yang horizontal itu garis slot ya, yang vertikal itu garis bantu. Klik pas di garis potongan itu ya, ada lambang silang atau intersection. Nah, lalu enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, jadi posisi sebelah kanan dan sebelah kiri sejajar dengan garis ya, seperti itu. Nah, kemudian garis bantu vertikal untuk pintu dan jendela ini saya klik di bawah ini yang saya klik ya.
Kemudian saya tekan delete pada keyboard ya. Oke teman-teman, untuk pemasangan jendela tunggal maupun jendela ganda, kita perlu lagi nih garis bantu dari permukaan atas kusen pintu jendela ya, supaya kusennya sejajar. Jadi tidak bisa asal taruh ya. Nyalakan dulu ortonya untuk garis tegak lurus. Jangan lupa ortonya dihidupkan untuk garis tegak lurus. Kemudian pada tab draw klik construction line ya. Pada tab draw klik construction line seperti ini. Kemudian kita pergi ke kusen pintu jendela ini, pergi ke garis kusen paling atas. Ya, garis paling atas dari kusen pintu itu, klik di situ. Ya, tarik ke kanan atau ke kiri boleh ya, ke ruang kosong, klik di ruang kosong, enter satu kali. Nah, jadi klik pertama di atas kusen, kedua di ruang kosong ya, lalu enter. Nah, ini garis ini sejajar dengan garis permukaan atas kusen. Garis ini dia memanjang ya, seterusnya. Dia memotong garis-garis bantu daripada jendela tunggal dan jendela ganda. Nah, posisi potongan-potongan inilah yang nanti perletakan daripada kusen-kusen pintu dan jendela tunggal dan jendela ganda ya, seperti itu. Selanjutnya kita pergi ke tampak belakang rumah atap perisai tunggal ya. Atap perisai tunggal kita pergi ke tampak belakangnya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu ya, seperti itu. Jadi untuk cara membuat lubang angin dan plat kanopi, teman-teman bisa lihat video pada atap perisai tunggal ya, pemasangan lubang angin dan plat kanopi, jika teman-teman lupa ya. Nah, seperti itu ya. Karena caranya sama saja, pasti sama, videonya pasti sama. Oke teman-teman, ini kita copy cara bebas ya, jadi ortonya dimatikan. Ortonya dimatikan untuk copy cara miring-miring ya. Ini dia icon copy pada tab modify. Kita baca lagi caranya. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy ya, atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape. Nyalakan orto untuk copy tegak lurus ya teman-teman. Tapi kita copy miring, jadi ortonya tidak dihidupkan ya. Kemudian saya blok seperti ini. Perhatikan saya blok jendela tunggal, plat kanopi, dan lubang anginnya. Atau blok biru seperti ini boleh ya. Oke, paham ya? Bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, kemudian pada tab modify, jadi kalau dari kanan ke kiri itu blok hijau. Kalau blok biru dari kiri ke kanan ya, seperti ini. Yang kena blok hanya jendela tunggal, lubang angin, dan plat kanopinya saja. Kemudian pada tab modify klik icon copy setelah memblok objek. Kemudian kita pergi ke pojok kusen atas ya, jangan pojok bawah, jangan pojok atas ya. Atas sebelah kiri maupun sebelah kanan boleh. Contohnya sebelah kiri. Pojok sebelah kiri kusen jendela ya, atas. Nah, ingat pojok sebelah kiri atas. Berarti kita pergi ke garis bantu. Nah, pada garis bantu ini ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita klik pada potongan garis sebelah kiri. Antara garis horizontal dengan garis vertikal ya. Nah, jadi posisinya di sini. Seperti itu ya. Klik di situ ada lambang intersection. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Setelah diklik enter ya. Kemudian kita pergi ke kemudian kita hapus ini ya. Garis bantu jendela tunggal saya klik di bawah sini satu-satu, lalu saya tekan delete ya pada keyboard. Atau saya bisa blok hijau seperti ini, dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, kemudian jendela ganda ya. Posisinya sama. Perhatikan garis potongan antara garis horizontal sebelah kanan maupun sebelah kiri layar ya. Caranya sama saja. Jadi langkah pertama saya blok dulu jendela ganda plus lubang angin dan plat kanopi yang ada di atas seperti itu. Atau blok seperti ini boleh ya. Asal masuk semua dalam blok. Kemudian pada tab modify klik icon copy. Pada tab modify klik icon copy. Kemudian klik contohnya pojok sebelah kanan kusen jendela ya. Atas. Pojoknya pas ya, lambang endpoint. Kemudian pergi ke garis bantu. Pada garis bantu kita klik pada potongan garis horizontal dan vertikal sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Jadi posisi pas seperti itu ya. Ada lambang intersection, lambang silang, klik di situ. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, teman-teman garis bantunya diklik, kemudian tekan delete pada keyboard.
Jadi garis bantu ini klik di bawah-bawah sini ya, kemudian tekan delete pada keyboard. Nah, ini dia tampak belakang rumah atap perisai kombinasi ya. Nah, teman-teman perhatikan. Seperti biasa, di sebelah kiri layar atau sisi sebelah kanan rumah ya, sebelah kiri layar atau sisi sebelah kanan rumah, itu ada dua jendela. Dan dua jendela ini ada plat kanopinya. Ya, nah plat kanopi kalau dari belakang terlihat dari samping ya. Plat kanopi jendela samping itu kalau dari belakang kelihatan dari samping seperti ini. Dari dinding ke ujung plat itu 30, 40 sampai 50 cm. Ketebalan plat 5, 6, 7 ya. 8 sampai 10 cm. Nah, kita menggunakan ukuran standar 40 horizontal, vertikalnya 8 cm ya. Nah, itu sudah ada teman-teman ya. Jadi ini sudah ada nih pada tampak belakang atap perisai tunggal itu sudah ada. Nah, ini sebenarnya tampak samping daripada plat kanopi jendela samping gitu ya. Jadi ini buatnya kan sama ya dengan plat kanopi lainnya, yaitu menggunakan rektang ya pada tab draw. Itu sudah ada di video yang atap perisai tunggal ya. Nah, ini ukurannya dari atas ke bawah 8 cm dan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu 40 cm ya, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mengcopy saja plat kanopi ini yang dari samping ini, kita copy dari tampak belakang ya. Nah, jadi kita blok aja plat kanopi ini seperti ini. Perhatikan saya blok sebatas ini ya. Nah, lalu blok separuh seperti ini, tapi blok hijau ya dari kanan ke kiri seperti itu. Sudah terblok kan plat kanopi sampingnya. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy. Kemudian saya klik garis yang nempel dengan dinding ya. Contohnya pojokan ini nggak apa-apa ya. Nah, kemudian saya pergi ke tampak belakang atap perisai kombinasi ya. Kemudian saya klik nempel dengan garis plat kanopi pada pintu. Plat kanopi kusen pintu ya. Nah, plat kanopi pintu di sini. Nah, seperti itu ya. Enter satu kali. Ini tujuannya supaya sejajar teman-teman ya. Supaya sejajar. Nah, kemudian saya akan pindahkan garis ini, plat kanopi samping ini saya pindahkan ke garis dinding. Ya, harus dipindahkan ya. Menggunakan move pada tab modify. Nah, ini dia klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin ke tempat tujuan atau klik ke tempat tujuan. Nah, jadi ini move cara tegak lurus ya. Jadi ortonya dihidupkan supaya sejajar ya, supaya posisinya tetap sejajar. Orto dihidupkan untuk move tegak lurus. Kemudian saya blok seperti ini ya, atau saya klik saja plat kanopi samping ini. Kemudian pada tab modify saya klik icon move. Ya, kemudian saya klik ujung garis yang nempel dengan plat kanopi ini ya. Sebelah ini. Nah, klik di situ. Tarik ke dinding rumah. Nah, ada lambang perpendikular ya. Lambangnya perpendikular, klik di situ. Nah, jadi dia nempel di dinding rumah ya, seperti itu. Jadi ini posisinya sejajar ya. Antara dua plat ya, plat belakang dan plat samping ini sejajar karena ortonya hidup. Jadi memindahkan dengan cara seperti itu. Oke, ini dah tampak belakang rumah atap perisai kombinasi ya teman-teman ya. Yang awalnya kita mirror dari tampak depan, kemudian menjadi tampak belakang seperti ini. Jadi demikian teman-teman, telah selesai tampak belakang. Selanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya, yaitu tampak samping kiri ya. Yaitu mengedit atau memermak atau merubah potongan B menjadi tampak samping kiri. Oke teman-teman, inilah tampak belakang. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Tampak belakang rumah perisai kombinasi. Demikian, assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semuanya.